Ya beginilah keadaan pengajian kami yang di sini bisa diukur ustadznya seperti ya lagu lilin lah dengan lagu yang tadi kebetulan pas momennya itu pas. Jadi biarpun lilin yang penting kan ada istilahnya penerang. Ya alhamdulillah tadi diganti dengan lampu yang 40 watt. Tadi yang pertama 10 watt, sekarang 40 watt. Alhamdulillah. Dari itu saya mau izin sama Romo Yai, apa adanya kami mengaji. Waktu itu kita tentukan dengan hadis arba'in. Jadi sekarang sudah beranjak ke hadis ke-16. Mungkin nanti kiat-kiatnya nanti bisa ditambahkan oleh Romo Yai. Kami hanya sekedar ya isi waktu daripada duduk-duduk ngobrol-ngobrol kan. Jadi demikian. Alhamdulillah, shalawat serta salam mudah-mudahan terabadikan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerangi kita semua sehingga kita insya Allah akan menjadi umatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai dengan pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bid-dharain. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ausili qala la tamdud faradda miraran qala la tamdud rawahu Bukhari. Hadis yang ke-16 adalah berkaitan dengan hadis ke-14 dan ke-15. Namun kita tidak ulang lagi, nanti Romo Yai akan jauh lebih lebar untuk menguraikan. Saya hanya letak alihnya daripada kalimat hadis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang laki-laki. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Mohon maaf ini. Jadi setiap sahabat itu ada permasalahan, pasti datang ke Rasulullah minta nasihat. Kalau kita tidak. Bahkan Romo Yai Rofi hadir di tengah kita. Kita tidak minta nasihat, beliau datang ke kita. Di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Orang yang dakwah atau berjuang di jalan Allah, duduk dengan berjalan di luar kampungnya atau sebagai ibnu sabil, orang musafir, disitulah menyebarkan Islam. Itu jauh sekali pahalanya dibanding orang yang duduk atau orang yang berdakwah di tempat. Di situ di kalimat Al-Quran disebutkan dalam tafsirnya bukan ajrun kabir, bukan pahala yang besar, tapi ajrun adim. Adim itu agung sekali, besar tidak besar kita bayangkan besarnya agung. Adim itu, kalau kalimat kabir bisa, ini besar ini kecil. Kalau adim nggak bisa. Di situ dalam tafsir disebutkan demikian. Jadi setiap sahabat itu ada permasalahan. Ya banyak masalahnya seperti kita uraikan di hadis-hadis yang lalu kan, di pelajaran-pelajaran yang lalu. Antara yang ada perselisihan dua orang, antara yang membunuh dengan yang dibunuh. Mana yang salah? Mana yang masuk neraka? Semua al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya adalah masuk neraka. Karena apa? Yang dibunuh juga punya hasrat ingin membunuh temannya. Yang membunuh juga demikian. Sebetulnya yang dibunuh itu kan dibunuh kan sudah ini. Nah, di situ para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara dua perselisihan antara
orang itu bagaimana menghukumi. Harus ada pada tempatnya. Karena bagaimanapun marah ini untuk kebaikan ada ketika berperang di jalan Allah, jihad. Kalau tidak ada sifat semangat untuk marah, nggak mungkin bisa. Kalau syiar Allah diinjak-injak, Allah dihina, ada orang mengaku Allah, ada orang mengaku Nabi, kemudian kita tidak marah, berarti iman kita sangat tipis. Itu harus marah. Al-Quran diinjak harus marah. Nah, itu marah yang tepat sasaran. Sehingga sifat ini juga disebutkan di dalam Al-Quran yang masuk pada sifat para nabi, terutama baginda Nabi Muhammad SAW. Asyidda'u alal kufar wahama'u bainahum. Bersifat keras dalam arti membela Allah terhadap orang yang menghina agama Allah, yaitu orang kafir, dan sangat lemah lembut terhadap sesama kaum muslim. Kalau mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau orang ada marah, di situ juga ada sifat al-hilim, sifat santun, sifat rahmat, sifat ya kasih sayang. Dan ini merupakan dua sifat ini adalah yang luar biasa. Orang mempunyai kesabaran, orang yang disifati selalu bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita sebagai manusia, sabar itu ada batasnya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ini, sabar ini, sifat sabar maksud saya, mestinya tidak ada batasnya. Maka disebutkan fasabrun jamil. Sabar itu adalah indah. Orang yang sabar mampu memberikan dirinya untuk tidak bergolak, berarti bisa menata diri. Dan sifat orang yang besar, sifat pemimpin yang sejati adalah sifat yang mampu mengendalikan dirinya. Tidak langsung bereaksi, ada berita langsung diuntal kata orang Jawa, tetapi disaring. Ini adalah penting bagi kita untuk memiliki sifat sabar. Tapi kalau kita tidak marah sedangkan kebenaran itu membutuhkan pertolongan, maka salah. Harus punya sifat marah. Kemudian Rasulullah pernah mensifati seorang sahabat yang bernama Al-Ashad bin Abdul Qais. Sahabat ini mempunyai sifat yang luar biasa, dua hal. Sampai Rasulullah menyatakan, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anatu. Orang punya sifat sabar, tapi lebih dari sabar itu yang lebih tingkatannya lebih tinggi, yaitu al-hilim, santun. Kalau orang, gambarannya gini, kalau orang disakiti, dia sabar. Namun kalau hilim bukan hanya sabar menahan, tetapi dia berusaha untuk berbuat baik terhadap orang yang mengujinya. Katakan si fulan dizalimi, dia sabar, tapi dia juga masih berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Dalam sebuah cerita, Sayyidina keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Sayyidina Husain, kita tahu beliau terbunuh, dipenggal. Ini dzurriyyah Rasul, cucu Rasul, kesayangan Rasul. Bahkan Rasul menyebutkan pemuda yang menjadi cintaan Rasul adalah Al-Hasan wal Husain. Tetapi beliau berdua meninggal dalam keadaan tidak sebagaimana orang lain, terbunuh. Sayyidina Hasan juga demikian, beliau terbunuh diracun. Suatu ketika, insya Allah kalau tidak salah,
Zainul Abidin, daripada putra Sayyidina Husain, didatangi oleh orang yang membunuh ayahnya, baginda Sayyidina Husain. Malam itu orang ini bertamu kepada Sayyidina Husain, dikasih makan, dikasih tempat yang bagus. Sayyidina Husain tahu bahwa Iran ini termasuk yang membunuh. Sampai pada akhirnya orang ini sadar, tidak mungkin seorang yang seperti ini kalau tidak punya darah dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketahuan. Sampai pada akhirnya minta maaf. Yang membunuh Sayyidina Husain banyak, tapi kan salah satunya ada yang taubat. Nah, inilah suatu sifat yang luar biasa. Kalau kita, orang tua kita disakiti, jangankan dibunuh, kemudian ketemu dengan orang yang menyakiti orang tua kita, oh maaf. Kalau orang Madura, ya, dia apa? Dicelurit dia. Nah, kalau orang Makassar dibagi, ya. Nah, ini luar biasa. Kalau orang Solo apa kan, Mbak? Parah. Ini adalah bentuk orang yang mampu menahan dirinya. Begitu pula sahabat Al-Asyad bin Abdul Qais mempunyai dua sifat yang sangat menonjol. Kata Rasulullah, inna fika, sesungguhnya di dalam dirimu wahai Al-Asyad, khoslataini, dua perilaku yuhibbuhumallah, yang dicintai oleh Allah, dua sifat ini.